Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma la takhtim ajalana qabla an natuba ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah hendaknya Engkau menutup ajal kehidupan kami, sehingga kami dapat bertaubat kepadamu dengan taubatan nasuha, sehingga kami mendapatkan pengampunan bagi segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana la tahtim ajalana qabla an naqula la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau matikan kami, ya Allah, hendaknya sebelum kami dapat mengucapkan dan membuktikan kejujuran kami berekrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami dalam masa saki baki umur yang Engkau berikan pada kami, sentiasa berada di jalan-Mu yang lurus. Ingatkan kami jika kami lupa akan tanggungjawab kami, ya Allah. Luruskan perjalanan kami jika ternyata jalan yang kami tempuhi dalam keadaan bengkok, menyeleweng dan menyimpang daripada petunjuk-Mu. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini agar dapat mensyukuri setiap nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, sekecil apapun nikmat itu. Bantulah hamba-Mu ini akan dapat bersabar terhadap ujian dan teguran yang Engkau berikan pada kami, seberat apapun ujian dan teguran itu. Berilah hamba-Mu ini kekuatan untuk mampu ridha terhadap ketentuan qada dan qadar-Mu, seburuk apapun qada dan qadar-Mu yang Engkau telah tetapkan buat kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan kajian kita tentang kalimat tauhid. Kita masih bicara tentang syarat yang mesti dipenuhi oleh kita agar kalimat tauhid la ilaha illallah yang kita telah ikrarkan ini diterima oleh Allah, yang dengan diterimanya kalimah ini oleh Allah, ia akan membebaskan dan memerdekakan kita daripada siksanya, sama ada siksa kubur dan lebih-lebih lagi siksa akhirat. Dan seterusnya dengan diterimanya kalimah ini oleh Allah karena kita telah berjaya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, kita dengan rahmat Allah akan diberikan ganjaran surga dan kekal abadi di sana. Itulah matlamat kita satu-satunya dalam hidup, sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, dimanapun, apapun kerjaya yang kita ceburi, apapun profesi yang kita pilih, pastikan semua itu membantu kita, menolong kita, untuk memudahkan laluan kita, jalan kita, menuju cita-cita agung dan mulia tersebut. Itulah hendaknya harapan dan usaha kita selama hidup di dunia. Kita pada siri yang terakhir telah pelajari syarat yang keempat bagi kalimah la ilaha illallah, yakni as-sidqu, jujur. Jujur, sidqu. Maksudnya jemaah sekalian, orang yang telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang bermaksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dia berikrar hanya mengabdikan dirinya sepanjang hidupnya kepada Allah semata. Apapun yang Allah suruh, dia akan lakukan seberat apapun. Apapun yang Allah tegah, ia akan tinggalkan walaupun dia menyukainya. Sehingga apa yang diucapkan, la ilaha illallah, sama dengan yang diyakini dalam hati, dan selari dengan tindakan dan perbuatan. Itulah maksudnya kejujuran ini. Jadi bukan sekadar diucapkan, kalau sekadar diucapkan tetapi hatinya tidak meyakini, itu namanya munafik. Munafik. Ia telah mengucapkannya, la ilaha illallah, dan hatinya meyakini makna tersebut, tetapi tindakan dan perbuatannya tidak selari, bahkan bercanggah dengan yang diucapkan dan yakini, itu namanya mukminun fasik. Mukmin yang fasik atau mukminun asin, mukmin yang derhaka. Bermakna dia belum selamat sepenuhnya daripada azab Allah. Ima azab kubur, bal'iyadzubillah azab akhirat. Inilah yang dimaksudkan sidku, jujur. Sebab itulah Allah ingin menguji kita.
Bukan Allah tidak tahu kita ini jujur atau tidak dalam kalimat tauhid, Allah dah tahu. Tapi Allah menguji kejujuran kita ini untuk menjadikan kita sebagai saksi bagi diri kita sendiri. Seakan-akan Allah berfirman, hai hambaku, engkau telah mengucapkan kalimah syahadah. Mengakui aku satunya Tuhan kamu. Hati kamu yakininya. Dan kamu katakan itu jujur. Tapi aku nak tes kamu. Nak uji kamu. Betul ke kamu jujur? Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu yakini dengan apa yang kamu lakukan ini seleri? Ini Allah akan uji. Ujian ini bukan untuk kepentingan Allah. Karena Allah memang dah tahu. Tapi untuk membuktikan pada diri kita sendiri. Betul ke aku ini jujur atau hanya pura-pura? Tolong dibuka surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Bermula daripada ayat pertama, kedua dan ketiga. Kita lihat. Al-Ankabut. Surah Laba-Laba. Surah yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, adakah manusia mengira, menyangka, menduga, ayyutraku, mereka ditinggalkan, dibiarkan begitu sahaja. Ayyaqulu amanna, karena mereka telah mengucapkan kami beriman. Allah tegur, wahai kamu yang mengaku telah beriman, wahai kamu yang telah bersyahadah, apa kamu fikir dengan asbab kamu telah bersyahadah ini, kamu dibiarkan begitu saja? Dengan senang begitu saja. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Artinya begitu orang mengucap kalimat syahadah, ujian pasti datang. Tujuannya apa? Untuk mengetahui ia bercakap benar atau bohong. Ia jujur atau tidak dengan ucapannya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Maka demi sungguh kami, kata Allah, telah menimpakan ujian pada orang-orang sebelum mereka. Kesusahan hiduplah, kematian, bencana alam, cita-cita tidak dapat diraih, dicapai. Apa yang ada hilang, apa yang dicari tak dapat. Macam-macam ujian hidup. Kematian dan sebagainya. Fala ya'lamanallahu alladhina sadaku. Maka menjadi nyata di hadapan Allah orang-orang yang sodaku, ini selaku jujur dalam imannya, walaupun ditimpa pelbagai kesusahan, dia tetap menjaga iman dan akidahnya. Dia tidak akan menjual belikan Islam. Walaupun susah istilahnya, sesusah-susahnya mengalami kesempitan ekonomi, ia tidak akan mencari jalan mudah untuk menikah hidupnya. Sama menipu ke, mencuri ke, ambil hak orang lain ke. Tidak. Sekali-kali tidak akan melakukan larangan Allah walaupun ia memiliki kesusahan hidup. Menjaga imannya. Karena dia sudah berikrar.
menjaga Islamnya. Ini orang yang sodaku. Wala ya'lamanal kadibin, dan sungguh pas dan telah nyata di hadapan Allah siapa yang berbohong. Senang, sehat lafiat, dia akan sebut la ilaha illallah, la ilallah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Tapi semasa susah, belum tentu sekuat itu keyakinannya kepada Allah. Nah, sebagai perumpamaan beginilah ya Mas. Ini sebagai perumpamaan yang mudah. Dahulu pernah saya sampaikan. Meyakini, mengakui, dan merasai bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang adalah mudah, senang ketika hidup kita senang. Bila apa yang kita minta Allah berikan. Apabila yang kita usahakan Allah jayakan. Apa yang kita maukan dapat. Meyakini, mengimani, bahkan merasai bahwa Allah itu Maha Pengasih Penyayang, mudah. Maksudnya begini. Katalah ada orang tanya pada kita. Kita sedang senang nih. Sehat, tak pernah sakit. Senang, tak pernah susah. Untung, tak pernah rugi. Apa yang kita nak semua dapat. Lalu kita ditanya oleh orang. Hai saudara, saya nak tanyalah. Awak seorang Muslim? Iya, saya seorang Muslim. Yakin kita, Muslim. Anda yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Iya, saya yakin dan saya beriman Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan adakah sekarang ini saudara tengah merasai kasih sayang Allah? Telah merasakan kasih sayang Allah? Iya, saya sekarang benar-benar sedang merasakan betapa sayangnya Allah kepada hidup saya. Allah bagi kesehatan, bagi syukur sesukarnya. Allah benar-benar sayang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, itu seakan-akan iman kita itu jujur, betul. Tapi Allah akan uji. Nih ayat nih. Sekarang diuji sebaliknya. Dia sakit tak pernah sembuh. Dia sakit tak pernah sehat. Dia miskin tak pernah senang. Susah tak pernah senang. Miskin tak pernah kaya. Rugi tak pernah untung. Macam-macam musibah. Lalu ditanya, Anda seorang Muslim? Ya, saya orang Muslim. Anda yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Iya, saya yakin. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita masih yakin tuh. Tapi bila ditanya dengan pertanyaan ketiga, adakah sekarang Anda sedang merasai kasih sayang Allah dalam hidup Anda? Mungkin kita jawab, pikir. Saya yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi adakah sekarang saya dapat merasakan kasih sayang Allah? Saya lama sakit tak pernah sembuh, susah tak pernah senang. Di mana kasih sayang Allah? Nak kata tak yakin Allah tak Maha Pengasih Penyayang, takut dosa. Nak mengatakan, ya saya yakin Allah Maha Pengasih Penyayang, dia tak merasakannya. Akhirnya dia cari jalan mudah untuk membebaskan dia dari kesusahan, dilanggarnya hukum Allah. Karena tak tahan dengan penyakit yang dalam dirinya, lalu berobat dengan cara syirik. Di mana letaknya la ilallah itu? Itu maknanya dia tidak jujur ketika diuji. Dah tak nampak lagi seorang mukmin. Inilah kejujuran. Sitkun namanya. Sangat-sangat penting. Dan tidaklah kita ambil berat dalam perkara ini.
orang-orang yang tidak kerja kejujuran, jemaah sekalian, sebenarnya ada sifat munafik. Quran memberitahu kita, wa minan nasi mayyaqulu amanna. Dalam surah Al-Baqarah ayat 89 Allah beritahu dah, wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia ada yang berkata, mendakwa, kami beriman kepada Allah, kami beriman pada hari akhirat. Sedangkan mereka ini bukan orang beriman, hanya mengaku saja. Yukhadi'unallaha walladina amanu. Mereka sentiasa memperdayakan, cuba nak menipu Allah dan memperdayakan menipu orang beriman. Wa ma yakhda'una ila anfusahum wa mas'urun. Sedangkan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Maknanya hanya pura-pura. Itu penyakit nifak. Semacam mana ada penyakit nifak dalam hatinya? Dianggap mukmin yang sebenar, dianggap syahadahnya jujur. Jadi saya katakan tadi, kalau dia mengucapkan sahaja, hati nak meyakini, namanya munafik. Nifak besar, betul-betul nifak besar. Jika dia mengucapkan la ilaha illallah, hatinya meyakini, tapi amalnya tidak selari dengan apa yang diucapkan yakini, namanya mukmin asin atau mukmin fasik. Kedua-duanya dosa. Nifak pun dosa. Dan kalau ingat, nifak ini ada dua je, mas kan? Penyakit nifak, munafik ini ada dua macam. Satu namanya nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu maknanya munafik dari segi i'tiqad, keyakinan. Dan itu batal sahadahnya. Ia tidak lagi diperakui sebagai orang mukmin. Di akhirat kekal dalam neraka. Pura-pura aja Islam, tapi hatinya benci Islam. Pura-pura aja mengakui keesaan Allah, tapi hatinya menyekutukannya. Jadi ini hanya namanya munafik i'tiqadi, batal sahadahnya. Yang kedua namanya nifak amali. Nifak amali yakni munafik dari segi perbuatan, bukan di amalan. Ini termasuk dosa besar, tapi tidak mengeluarkan orang itu daripada Islam. Nifak i'tiqadi boleh mengeluarkan orang itu dari Islam, murtad. Nifak amali, dosa besar, tapi tidak mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Sadahnya tidak batal, tapi dosa besar. Apa contoh nifak amali? Tadi juga dalam Al-Quran. Bila senang ya sayang Allah, syukur pada Allah. Bila susah, macam tak puas hati kepada Allah. Macam protes. Itu sebenarnya ada penyakit nifak. Yang Nabi bagi contoh lah, tanda munafik ada bila cakap bohong, bila berjanji tak tepati janjinya, bila beri amanah khianat. Itu nama nifak amali. Munafik dari segi perbuatan. Dosanya besar tetapi tidak mengeluarkan orang itu, tidak membiarkan orang itu terkeluar daripada agama Islam. Waliyadzubillah. Dan situlah kita diuji. Sama ada kita tetap cinta Allah, menyembah Allah, berpegang kepada syariat Allah, yang halal-halal, yang haram-haram. Dalam keadaan apapun. Dimanapun. Atau jangan-jangan kita patuh syariat Allah, bergantung pada keadaan. Tempat dan keadaan. Masa dan sebagainya dan sebagainya. Waliyadzubillah. Baik. Itu syirik. Sekarang syarat yang kelima, jamaah sekalian, dalam nota itu saya sebutkan, syarat yang kelima bagi kesahihan atau bagi diterimanya kalimah tauhid itu, yakni al-mahabbah. Yang kelima al-mahabbah, cinta.
Apa maksudnya? Saya bacakan sebelum kita pelajari sama. Al-mahabbah atau cinta, seorang hamba yang telah mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah, haruslah, wajiblah atasnya mencintai Allah. Mencintai Allah. Mencintai Rasulnya. Mencintai agama Allah, yakni Islam. Dan cinta kepada orang-orang yang menegakkan kalimat tauhid. Itu tak ada cinta. Orang yang ada kalimat syahadah, dia mesti mencintai Allah, mencintai Rasulnya, bahkan mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Juga mencintai amalan-amalan yang dapat membolehkan ia cinta kepada Allah. Ingat, ada dalam doa yang diajarkan dalam agama kita, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu kepadaku dan cintaku kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami cintamu kepadaku dan berilah kami kemampuan mencintaimu. Itu maksudnya. Wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, berilah hamba ini kemampuan untuk mencintai siapa saja hamba-hambamu yang mencintaimu. Masya Allah. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, berikan hamba ini kemampuan untuk dapat mencintai setiap amalan yang boleh mendekatkan kami kepada cintamu. Tak kira ya Allah, amalan itu berat ke, ringan ke, susah ke, senang ke. Asal amalan itu boleh mendekatkan kami pada cintamu, hambamu akan melakukannya. Tak peduli apa orang kata. Asal amalan itu membolehkan hambamu ini dekat dengan cintamu. So, apa maksud mahabbah di sini, jemaah sekalian? Baik, kita pelajari maksudnya. Mahabbah itu lawan karohah ya. Lawan karohah, lawan tak suka. Lawan benci lah. Baik, saya bacakan penjelasannya. Saya tidak kutip Arabnya. Lihadil kalimah walamak tadathu wadalat alaihi wal ahliha al-amilina biha al-multazimina li syurutiha wa bukti mana qadahlah. Pada dalik. Dengan kalimah al-mahabbah, cinta, orang yang mengucapkan kalimah syahadah wajib dalam dirinya rasa cinta, cinta yakni kepada apa saja, cinta kepada apa saja perbuatan yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah, dan benci kepada apa saja perbuatan atau perkara yang menjauhkan dia daripada cinta pada Allah. Contoh, susah bukan main. Saya ulangi, menghadapi masalah ekonomi yang tidak, masalah rumah tangga yang tidak ringan, berat. Usaha masih juga gagal mengatasi masalah keuangan rumah tangga. Tiba-tiba adalah peluang yang mudah untuk mendapatkan uang. Ya, dengan jalan menipu ke, dengan cara haram ke, dengan cara rasuah ke. Tapi agamanya memberitahunya, memanglah kalau kamu terima rasuah itu atau dengan cara haram ini, kamu dapat mengatasi masalah keuangan rumah tangga kamu. Tapi kamu kena ingat, peluang yang ada di hadapan kamu menipu atau rasuah itu, perbuatan yang boleh menjauhkan kamu daripada cinta Allah. Bila kamu lakukan, kamu akan dibenci oleh Allah. Sekarang pilih satu di antara dua. Kamu mencintai wang ringgit yang boleh membebaskan, melepaskan kesusahan keuangan kamu, tapi dengan itu kamu dibenci oleh Allah.
Atau kamu lebih suka tetap dicintai oleh Allah? Dan kalau kamu ingin tetap dicintai Allah, kamu mesti tinggalkan larangan ini. Inilah mahabbah itu. Kita dihadapkan begitu. Nabi Ibrahim ibaratnya ditanya oleh Allah semacam adalah kalau di suatu macam dialog lah, jika macam dialog, seakan Allah bertanya, Ibrahim, kamu cinta anakmu? Cinta ya Allah. Inilah anakku satu-satunya yang kau anugerahkan selepas hambamu ini lanjut usia. Betul kamu mencintainya? Cinta. Kamu menyayang? Iya, kamu cinta. Ibrahim, adakah kamu juga cinta aku? Kata Allah, ya cinta ya Allah. Aku cinta engkau. Nah sekarang aku nak uji, kamu lebih cinta mana? Cinta aku atau cinta anakmu? Ibrahim, aku nak bukti. Aku perintahkan kamu, kalau kamu betul-betul cinta pada aku perintah kamu. Sembelih anak kamu itu. Tengok. Sembelih anakmu. Di sini Ibrahim pasti, woi, macam mana nih? Kalau aku sembelih anakku, aku ni sangat cinta. Macam mana? Takkan aku nak sembelih anakku sini, aku cintai. Tapi kalau aku tak sembelih dia, sebab Allah tak kata bunuh ya, sembelih ya masilan. Woi, bahasanya asal tu, sembelih. Dah sudah asal. Tapi kalau aku tak sembelih, cintaku kepada Allah berkurang. Mana aku tak cinta lagi Allah. Mana yang nak didahulukan? Nak berikan priority. Mencintai Allah, kalau betul-betul jujur cinta Allah, anaknya kena disembelih. Tapi kalau dia tak nak sembelih, mana lebih cinta anaknya, cinta Allah. Ibrahim AS tak kisah apapun bayaran yang harga yang perlu dibayar. Hilang anak lagi pula, anak itu kan pemberian Allah. Apa kata orang tak penting. Orang kata gila ke apa tak penting. Yang penting Allah suruh aku buat karena cintaku padanya. Ini namanya cinta pada Allah tak bersyarat. Mahabbah ini mana cinta pada tak bersyarat. Apa saja yang dimaukan oleh Allah akan dilakukannya. Subhanallah. Jangan, ya Allah, betul aku cinta padamu, ya Allah, tapi tolonglah. Janganlah suruh aku sembelih anak. Oh, itu bersyarat. Aku cinta, tapi janganlah engkau ambil apa yang aku masih perlukan. Itu bukan begitu maksudnya. Baik. Allah memberitahu kita ya masilan. Contoh orang yang mengucapkan kalimat syahadah tetapi mahabbah tidak ada. Cinta kepada Allah tidak ada. Kalaupun ada, kalah dengan cintanya pada yang lain. Lihat surah Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Inilah akhir ayat. Wa minan nasi, dan sebagian manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai bandingan. Bandingan-bandingan. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan bandingan. Artinya, mereka ini meyakini Allah itu Tuhan. Tuhan mereka. Ada hak untuk dipatuhi. Tapi mereka yakin juga
ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Begitulah maksudnya. Yuhibbunahum kahubbillah. Tengok. Orang-orang ini sangat mencintai Tuhan-Tuhan buatan mereka sebagaimana cinta dia kepada Allah. Tengok. Jadi cinta mereka berbelah bagi. Bagi dua. Ini namanya cinta yang musyrik namanya ni. Bila Allah suruh buat, ada perintah datang pada Allah, ada perintah datang selain Allah, lalu ia utamakan perintah yang datang daripada selain Allah dan ditinggalkan. Itu besar sekali dosanya jemaah sekalian. Dikorbankan cinta pada Allah demi menzahirkan kejujuran cintanya pada selain Allah. Dan cinta selain Allah ni banyak. Termasuklah hawa nafsu itu biasanya. Boleh jadi orang itu tidak sembah patung. Ya, betul, tak sembah patung. Boleh jadi dia tidak sembah pokok. Ya, kan orang Muslim. Tapi dikira musyrik juga jika ia menyembah hawa nafsunya. Lebih cinta memenuhi kehendak hawa nafsunya daripada memenuhi perintah Allah. Itu sudah, Masya Allah itu. Lebih cinta kepada kerjayanya daripada cintanya kepada Allah. Takut kehilangan kerjayanya daripada kehilangan Allah. Sehingga apa kata Allah diabaikan. Semata-mata karena cintanya pada pekerjaannya, cintanya pada kepentingan dirinya. Itu berat sekali cinta seperti itu. Itu sudah menduakan Allah. Tapi kemudian bila masuk solat, waktu solat juga kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puji Allah juga, Ar-Rahmanir Rahim. Lepas solat, kenapalah urusan hawa nafsunya, urusan dunianya lebih dia cintai, lebih dia sayangi, takut akan kehilangannya daripada cintanya pada Allah. Diabaikan syariat Allah. Waliyadzubillah, tu'manubillah. Allah cinta, selain Allah pun cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini dia. Sedangkan orang-orang yang beriman itu bersangatanlah cintanya hanya kepada Allah. Sehingga tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalangnya. Tidak ada apapun yang boleh menghalanginya daripada mencintai Allah. Apa saja perbuatan yang menghalang dia daripada cintanya pada Allah, dia akan kurbankan. Contoh yang paling mudah, paling tepat, tapi makom yang tinggi, yakni Nabi Ibrahim itulah. Mengorbankan cintanya pada Ismail, semata-mata hendak menunjukkan cintanya semata-mata kepada Allah. Rela kurbankan. Dalam, pernah saya bincangkan tapi di bilik yang lain, yang ini tentang filosofi ibadah kurban. Bukan syariat kurbannya ya, hukum hakamnya ya itu cerita fikah. Kita semua sudah tahu. Tapi pengajaran di sebalik biaya kurban ini, yang saya berikan tajuknya, yakni filosofi ibadah kurban. Ismail memang nama anak Nabi Ibrahim satu-satunya waktu itu. Betul. Ismail adalah yang dikurbankan oleh Ibrahim atas perintah Allah. Ya. Tapi apa pengajaran bagi kita? Adakah itu hanya cerita untuk Ibrahim saja dan tidak punya pengajaran bagi kita? Oh, tidak. Itu penuh dengan pengajaran kita untuk memenuhi syarat yang kelima ni, mahabbah. Ismail itu jamaah sekalian, kalau dipahami dari aspek ya, nilai lah, pengajaran dia lah, makna filosofinya ya. Ismail yakni apa saja, siapa saja, kuranglah, yang menghalangi kita
daripada melakukan perintah Allah. Itulah Ismail kita. Apa saja perbuatan, apa benda, hidup atau mati, siapa saja yang menghalangi kita daripada melakukan perintah Allah. Katakanlah, Allah panggil kita, hayya ala salah, hayya ala salah. Marilah salat. Masuk waktu. Waktu dah habis, kita belum salat. Kenapa? Oh, tak boleh lah. Sayanglah ini. Tinggal sikit lagi. Oh, tak boleh. Kalau saya akan tinggalkan, rugi aku ni. Terus bekerja, terus bekerja. Nah, pekerjaan waktu itu bagi orang tadi, itulah Ismailnya. Mesti dibunuh. Begitu maksudnya. Jadi Ismail ini jangan hanya dipahami nama anak Nabi Ibrahim yang digunakan Ibrahim semata. Bukan. Dan Ibrahim punya Ismail satu-satunya. Itu pun Nabi Ibrahim telah korbankan. Sehingga tidak ada lagi benda manusia yang boleh menghalangi cinta Ibrahim kepada Allah. Sehingga antara Ibrahim dan Allah ini bab cinta sudah tidak ada lagi yang menghalanginya. Walaupun seurat benang. Cinta yang macam itu namanya khullah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Khullah, orang yang mencapai cinta khullah namanya Khalil. Suatu Ibrahim mendapat gelaran Khalilullah. Baik, kalau Ibrahim hanya punya satu saja manusia lah dalam ini yang menghalangi cinta pada Allah, itu pun telah dikorbankan. Kita mungkin masih punya banyak Ismail. Kita mesti banyak Ismail. Apa Ismail kita? Ya Ismail kita, ya boleh jadi anak, boleh jadi istri, boleh jadi kepentingan perniagaan, boleh jadi harga diri, boleh jadi hobi, boleh jadi apa saja perbuatan, benda yang menghalangi kita daripada melakukan surat Allah. Ada aja alasan. Kamu ini kan hambaku, kata Allah. Iya, ya Allah. Kamu kan berikrar bahwasanya tiada Tuhan yang kamu sembah kecuali aku. Iya, ya Allah. Kamu mengakui yang kamu cinta aku. Benar, ya Allah. Sekarang, aku suruh kamu tolong buat ini. Kejap lah, ya Allah. Nanti dulu lah. Yang ini, tak boleh salah. Tolong tinggalkan ini. Susah, ya Allah, nak tinggalkan boleh. Memanglah. Hamba ni cinta kepada engkau, ya Allah. Tapi kalau engkau suruh tinggalkan, nampaknya susah sikit lah. Cinta apa ke benda? Ada aja alasan. Orang yang pandai beralasan melakukan larangan Allah. Orang yang sentiasa mencari-cari alasan untuk tidak melakukan perintah Allah. Itu tanda orang yang tak cinta pada Allah. Maknanya orang ini masih punya banyak Ismail. Ismailnya masih puluhan, ratusan. Tiap tahun ibadah kurban. Tapi filosofi kurban belum dapat dipraktikkan. Ingat, ibadah kurban, kalau dari segi syariat, fiqh senang, faham jam sekalian. Ibadah kurban, kalau kita belajarnya daripada aspek fiqh, senang. Beli aja lah seekor kambing paling kurang minimum. Disembelih. Hari tanggal 10, 11, 12, 13, Dzulhijjah. Sudah, sahkan Allah. Kurban namanya. Agihkan. Kajian dari aspek fiqh, ibadah kurban itu mudah. Tapi kadang sudah jadi susah. Wow, jadi bersiri-siri macam mana kurban kalau gini, macam boleh tak ini, boleh tak dibagi kepada orang yang tidak Islam, boleh tak di antar luar daerah, kampung, luar kampung. Wow, jadi panjang. Nak mengamalkan filosofi kurban. Mesej yang Allah ajar kepada kita melalui ibadah kurban. Susahnya bukan main. Kurban itu yakni mengorbankan apa saja. Allah suruh kita kurban apa saja. Siapa saja yang menghalangi cinta kita pada Allah. Apa saja. Dan Ibrahim bukan hanya mengorbankan seekor kibas, putra satu-satunya. Itulah cinta sejati. Cinta sejati. Rasulullah SAW demikian juga telah mengorbankan itu. Dahulu pernah saya sampaikan kisah itu
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia berdakwah ke negeri Taif, dakwah ke negeri Taif, dengan harapan orang Taif menerima ajarannya, karena maklum orang Makkah sudah menolaknya. Lain yang diharapkan, lain yang Nabi dapatkan. Orang Taif rupanya lebih ganas daripada orang Makkah. Nabi tak sempat berdakwah, berdihalau lah, baling batu lah, tercedera kepala Nabi. Nabi pun keluar dari Taif dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Lalu berhentilah di sebuah kebun. Dalam keadaan yang sedih, Nabi serba salah. Nak balik ke Makkah, orang Makkah nanti dah hina, zalimi, kuasai. Nak ke mana lagi? Dalam keadaan Nabi serba salah, nak buat apa selepas nak ke mana? Tiba-tiba malaikat Jibril datang menemui Nabi. Setelah bagi salam, Jibril rupa-rupanya memperkenalkan, memberitahu Muhammad, "Ya Muhammad, aku diutus Allah untuk mempertemukan kamu dengan Malakul Jabal." Ini namanya Malakul Jabal, malaikat penjaga bukit. Kamu diizin oleh Allah untuk minta apa saja, suruh apa saja pada Malakul Jabal ini. Dia bersedia untuk melakukan apa saja perintah dan pilihan kamu. Malakul Jabal pun memperkenalkan dirinya lah. "Ya Muhammad, aku malaikat penjaga bukit. Disuruh oleh Allah untuk memenuhi apa saja permintaan kamu. Kalau kamu naklah aku mengangkat bukit ini dihempak pada penduduk Taif, mati semuanya, aku lakukan." Dan malaikat mampu, karena memang dia penjaga bukit. Karena orang Taif sudah keterlaluan. Apa Nabi jawab? "Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Jibril, jangan lakukan itu malakul maut. Jangan. Aku berharaplah suatu hari nanti keluar daripada tulang rusuk orang-orang Taif ini, hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Boleh jadi mak bapaknya sekarang kafir. Tapi siapa tahu nanti anaknya ke, cucunya ke, jadi orang mukmin. Kalaulah engkau matikan mereka sekarang, engkau hempap dengan bukit, ya pupuslah duriatnya. Jangan. Itu kesabaran Nabi yang luar biasa. Dalam keadaan yang terhina, malaikat datang menawarkan hikmat percumanya, Nabi tolak. Barangkali disinilah satu di antara rahasianya ya. Kenapa orang seperti kita tak layak jadi Nabi. Coba kalau kita lah kan dia jadi Nabi. Oh, dimaki sana sini, diancam sana sini, bingung. Tiba-tiba malaikat datang. Kamu, aku malaikat dari Allah. Suruh apa sajalah aku nak buat. Malaikat belum habis tawarnya kita suruh. Buat, hancurkan dia, hancurkan dia. Patutlah tak layak jadi Nabi. Tapi sebelum itu Nabi dah mula bingung, dah mengadu pada Allah. "Ya Allah, ya Tuhanku, kemana lagi lah engkau nak suruh hambamu ini? Engkau nak utuh aku ke tempat yang jauh, mereka akan menghalau aku. Engkau suruh aku kepada orang dekat, maka mereka menguasai urusanku. Tapi diriku tidak peduli, ya Allah. Selagi semua itu tidak menyebabkan kemurkaanmu padaku, nasibku seperti ini, susah, tercedera, selagi ianya tidak mendatangkan kemurkaanmu kepadaku. Yang penting engkau ridha padaku, ya Allah. La ubali. Aku tak peduli." Itu bahasa cinta Nabi. Apapun keadaanku sekarang, apapun nasibku sekarang, seperti apapun, aku tak peduli. Selagi engkau tidak murka aku. La ubali. Cinta yang luar biasa, jemaah sekalian. Susah ke apa, ke sakit ke, selagi Allah tak murka, aku tak kisah. Bermakna Nabi memberitahu kita, jangan takut pada kesusahan.
Jangan takut pada penderitaan hidup, tapi takutlah kemurkaan Allah. Susah hidup tak apa, rugi tak apa, asal Allah tetap sayang kita. Apalah artinya kita dapat kemewahan, kesenangan, macam-macam dapat, tapi Allah tak suka kita. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Nak mengamalkan sunnah yang macam inilah yang payahnya luar biasa. Susah. So kadang-kadang ya Allah susah sikit pun sudah. Masa susah tak sabar, masa senang tak syukur. Ya syukur. Berjaya meninggalkan larangan, alhamdulillah. Berjaya melakukan perintah, alhamdulillah. Tapi masalahnya setelah berjaya melakukan perintah disuruhan, riak pula. Allahu Akbar. Berjaya melakukan suruhan, riak pula. Kalau riak tak ada, sum'ah. Sum'ah tak ada, ujub. So apa yang ada dalam hidup ini ya? Ya jemaah, kalau kita sudah bicara riak, bicara sum'ah, bicara ujub, bicara yang penting Allah suka, apapun nasibku aku tak kisah, itu bukan lagi bicara fikah, bukan. Itu sudah bicara ihsan. Ini yang kadang terlepas pandang. Terlepas pandang. Itu kaidah sudah dengan mahabbah. Cinta. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Ada beberapa petanda bahwa orang itu sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cinta yang jujurlah maksudnya. Yang sebenar-benarnya. Tanda yang paling utama sekali yakni mencintai apa yang Allah cintai. Yang pertama sekali. Macam mana mencintai Allah itu? Mencintai Allah ialah mencintai apa yang Allah cintai. Suka terhadap apa yang Allah suka. Benci kepada benda yang Allah benci. Itu tanda cinta kepada Allah. Kalaulah benda yang Allah suka kita benci, kalaulah Allah benci pada sesuatu tapi kita suka, ya mahabbah kosong. La ilaha illallah kita tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Apa yang Allah suka? Ya, secara umumnya, apa yang Allah suka dan kita menyukai secara umum ada dua saja. Apa yang Allah sukai secara umumnya ada, secara garis besarnya ada dua saja. Pertama apa? Allah suka jika semua perintahnya kita kerjakan. Allah suka jika semua larangannya kita tinggalkan. Mafhumnya, Allah benci jika perintahnya kita tinggal. Allah benci jika larangannya kita langgar. Itu saja. Bermakna kalau kita benar-benar mencintai Allah, untuk mendapatkan cinta Allah, senang aja. Buat apa saja yang Allah suruh. Berat ke, ringan ke, kita merasa untung atau rugi ke, menguntungkan kita di dunia ke atau tidak, tak masalah. Berapa banyak harga yang perlu kita bayar, perintah Allah mesti dipegang. Melakukan perintah Allah, kita tidak ada kepentingan apa-apa kecuali kerana Allah. Allah pun tidak punya kepentingan. Kalau bicara kepentingan, kita melakukan perintah Allah tu jangan ada kepentingan diri. Jangan. Kalau ada kepentingan maknanya sudah riak. Yalah, saya nak bantu orang, saya dermawan ini supaya orang tahu yang saya ini dermawan. Orang panggil, itu mana kita ada kepentingan? Jangan. Yalah, saya tolong dia, tolong itu
Mana tahu nanti bila tiba masanya dia tolong saya pula. Tapi akhir zaman ini benda ini yang jadi lumrah, itulah masalahnya yang sedang. Susahnya dah jadi lumrah hidup bila. Kenapa tiba-tiba orang tu rajin bantu orang ya? Tiba-tiba rajin ramah tamak pula, ha? Murah senyum, suka berkunjung pada rumah orang, suka melawat orang sakit, suka macam-macam. Yalah, kita tahu lah. Dia jadi orang yang baik macam dewa penyelamat. Awak tak tahu? Yang apa namanya, 2 minggu lagi akan ada pilihan raya. Jadi rupanya baik itu ada makna tu. Ada makna itu, baik itu ada makna. Apa itu benar-benar kerana Allah? Apakah betul dia melakukan perintah itu tidak ada kepentingan sama sekali? Kalau masih ada kepentingan, maknanya belum cinta kepada Allah. Orang yang melakukan perintah yang tidak cinta itu sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Bukan untuk itu, tak pedulilah kamu lah. Yang dalam bahasa agama dipanggil ikhlas lah. Lagi pula Allah pun tidak mendapatkan apa-apa manfaat. Sekarang jemaah sekalian, betapa dahsyatnya amaran Allah kepada mereka yang lebih mencintai selain Allah daripada Allah. Mereka yang lebih mencintai selain Allah daripada mengikuti, melaksanakan perintah-perintah Allah. Lihat amaran Allah. Mari kita buka Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 24. Surah At-Taubah ayat 24. Ya, 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat ini berisikan amaran yang sangat-sangat keras kepada mereka yang lebih mendahulukan cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya. Apa makna ayat ini? Kul, katakanlah wahai Muhammad. Muhammad, beritahu kepada umatmu semuanya. In kana aba'ukum, jika adalah bapa-bapa kamu, InsyaAllah, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara adik-beradik kamu, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kamu, suami ke isteri ke, wa ashiratukum, dan ahli keluarga, family kamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta-harta benda yang kamu usahakannya, kamu cari, kamu himpun,
kamu simpan. Seterusnya, watijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takut akan ruginya. Perniagaan yang kamu takut rugi. Wa masat, yang terakhir, wa masakinu tardaunaha, dan tempat-tempat tinggal yang kamu redha, kamu suka dengannya. Ya, mungkin banglo, istana-istana mewah. Tengok disebut itu. Muhammad, beritahu pada umatmu, jika sekiranya bapa kamu, nomor satu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, pasangan hidup kamu, keluarga kamu, harta yang kamu cari dan kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti akan ruginya, tempat tinggal yang kamu ridhoi. Ada 8. Kalau ke-8 benda yang Allah sebut ini, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada cinta kamu pada Allah, cinta pada Rasulnya, wa jihadin fisabilih, dan berjihad di jalannya. Karena cintamu kepada orang tua kamu, kamu sanggup melakukan apa saja. Hatta yang melanggar syarak. Karena cintamu pada anak kamu, istri kamu, pasangan kamu, kamu sanggup meninggalkan perintah Allah. Melanggar larangannya. Itu maksudnya. Allah suruh itu, kenapa kamu tak buat? Ya saya sayanglah. Sayang anak punya pasal pokoknya. Tak sampai hati lah nak tegur anak. Tak sampai hati nak tegur istri katanya. Walaupun aku tahu itu perintah Allah. Tapi aku tak sampai hati. Itu mungkin masih okey. Ada lebih dahsyat. Dia sendiri suka. Dia sendiri suka. Orang yang di bawah jagaannya melanggar larangan Allah. Oh, itu lagi parah. Lagi parah. Ia tidak berani memperbetulkan perbuatan pasangannya yang melanggar larangan Allah. Takut itu, takut ini. Karena cinta. Sehingga cinta kepada Allah dikorbankan. Ada lebih dahsyat lagi. Dia bukan tak berani. Dia sendiri suka. Bila larangan Allah dilanggar oleh pasangannya. Bila perintah Allah ditinggalkan oleh pasangan. Cinta kepada Allah dikorbankan. Cinta kepada Rasulullah dikorbankan. Kalau itulah yang kamu lakukan dalam hidup ini Allah yang kata, yang beritahu pada Nabi untuk diberitahu kepada kita. Apa kata Allah? Fatarabbasu, fatarabbasu. Tunggu oleh kamu. Tarabbasu itu menunggu. Tapi bukan menunggu good news, bukan. Kalau dalam bahasa kasonya, ini ancaman, ini warning yang keras nih. Siap kamu. Macam itulah. Tarabbasu, siap. Awas. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Sehingga Allah mendatangkan urusannya, perintahnya. Di sini maknanya azabnya. Tunggu sajalah. Kamu boleh bangga dengan orang tua kamu, anak kamu, semara-mara kamu, pasangan hidup kamu, perniagaan kamu, tempat tinggal kamu, harta kamu, boleh. Jika kamu menjaganya, mencarinya, bersusah payah, hatta rela sanggup melanggar syariat Allah. Kalau itu yang kamu lakukan, Allah kata, siap. Tunggu sajalah. Sehingga aku akan menurunkan azabnya. Mendatangkan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. Inilah amaran bagi orang yang tidak berusaha untuk menzahirkan, menerjemahkan mahabbah kepada Allah. Jadi kalaulah ayat dijadikan tanda aras ya mas sekalian. Ya. Jika ayat dijadikan tanda aras untuk menilai seberapa besar sebenarnya cinta kita kepada Allah yang menjadi syarat sahnya, diterimanya la ilaha illallah, ya mungkin masih sangat longgar lah.
tanda aras bab mahabbah ni mungkin masih longgar. Sebab kadang dengan mudah sekali perintah dilanggar, ditinggal, larangan dilanggar. Mudah sekali. Walhal, kalau kita benar-benar cinta Allah, mencintai apa yang Allah cintai. Kalau kita benar cinta pada Allah, membenci apa yang Allah tak suka. Apa yang Allah suka, tadi saya katakan, bila perintahnya dikerjakan. Bila larangannya ditinggalkan. Ini dia. Keras sekali amarnya. At-Taubah ayat 24. Ayat 24. Bila Allah tak suka, berusahalah kita untuk tidak menyukainya. Begitu maksudnya. Bila Allah suka, berusahalah kita untuk menyukainya. Itu saja. Itu saja. Apa saja. Jangan sebaliknya. Jangan kita menyukai apa yang Allah tak suka hanya kerana memberikan pulangan keuntungan yang besar. Tidak boleh. Jangan membenci apa yang Allah sukai. Karena kalau kita menyukai juga, kita akan kehilangan itu, kehilangan ini. Oh, orang kata itu, orang kata ini. Itu maksudnya. Mendahulukan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Nah, tadi katakan mencinta Allah dan mencinta Rasul. Ya, tapi juga lah cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi pernah bersabda dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak berimanlah seseorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada cintanya kepada anak-anaknya, cintanya kepada orang tuanya, cintanya pada seluruh manusia. Kita cinta orang tua kita, cinta anak kita, cinta pasangan kita, cinta saudara mara, ya, tidak salah. Tapi yang diingatkan oleh agama kita, jangan sampai cinta kita pada orang-orang di sekitar kita tadi melebihi daripada cinta kita pada Nabi. Maknanya, jika dengan sebab mencintai mereka, kita kurbankan cinta kita pada Nabi, itu salah. Utamakan apa kata Nabi dahulu. Jangan dahulukan apa kata mereka. Itulah. Dahulukan apa kata Allah dahulu. Jangan utamakan apa perintah mereka. Itu maksudnya, bahasa mudahnya. Dan itu tidak mudah diamalkan, ya. Baik, saya ingin bacakan hadis berikutnya. Hadis ini daripada Abdullah bin Hisham. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Abdullah bin Hisham, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidum biyadi Umar bin Al-Khattab. Pada suatu hari, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masa itu, Nabi sedang memegang tangan Umar bin Khattab. Biasalah, kalau Nabi ini nak bercakap pada seseorang secara pribadi, dan apa yang dikatakan Nabi ini perkara sangat-sangat penting, nasihat atau apa sajalah, Nabi tidak bercakap dari tempat yang jauh, tapi Nabi akan dekati orang itu sambil memegang kedua belah tangannya, atau paling tidak Nabi meletakkan kedua tangan Nabi yang mulia di atas bahu orang itu. Itu dah sunnah Nabi lah. Jika nak menyampaikan satu perkara yang sangat penting, nasihat ke apa ke, pesanan ke, Nabi tak cakap dari tempat yang jauh, tapi Nabi dekat dan diambil terpegang kedua tangan orang yang nasihat itu. Suatu hari, Nabi nak beri nasihat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah pak mertua Nabi. Pak Nabi.
Nabi pegang kedua tangannya, lalu Nabi tanya pada pak mertua dia, Ya Umar, faqala lahu Umar, ketika ketika Umar dipegang tangannya oleh Nabi, Umar pula tiba-tiba berkata pada Rasulullah, Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Kata Umar, wahai Rasulullah, sungguh engkau orang yang paling aku cintai. Lebih cinta, melebihi dari cintaku kepada segala sesuatu kecuali diri aku. Orang yang paling aku cintai melebihi daripada cinta pada macam-macam, pada anak lah, pada istri lah, pada rumah, pada apa, kecuali diriku lah. Maknanya nomor satu cintaku pada diriku lah, nomor dua engkau, begitu maksud. Nabi menegur kata Umar, Umar ini, ditegur ucapan Umar ni. Fakul Nabi, la wallah walladhi nafsi biadi la atta akuna habba ilaik min nafsik. Umar, tak, betul. Cintamu seperti itu tidak sah. Demi Allah, Umar, demi zat yang jiwaku berada di genggaman tangannya, kata Nabi. Engkau tidak mencintai aku. Tidak sama sekali. Sehingga aku lebih kamu cintai daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Kalau kamu hanya mencintai aku melebihi dari cintamu pada selain aku, kecuali dirimu, tak boleh. Belum sah. Demi Allah, kamu tidak mencintai aku. Selagi cintamu pada aku melebihi daripada cintamu pada dirimu sendiri. Kamu tadi kan kata nomor satu diri kamu, nomor dua aku, nomor dua. Lalu Umar kata, Fa'innahu al-an ya Rasulullah, demi Allah, ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang al-an, wallahi, demi Allah. Umar bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, kalau begitu ya Rasulullah, aku meyakinkan diriku, engkaulah orang yang paling aku cintai. Melebihi daripada cintaku kepada aku. Maknanya kalau aku punya kemauan, engkau pula punya kemauan, maka aku akan dahulukan kemauan kamu ya Rasulullah. Kalau engkau ada arahan, aku pula ada urusan, ada arahan, ada kepentingan, aku akan dahulukan arahan engkau. Itu maksud cinta di sini. Aku tak peduli apa risiko aku mencintai engkau ya Rasulullah, walaupun mungkin orang mengutuk aku, tak jadi masalah. Setelah Umar bersumpah dengan nama Allah seperti itu, lalu Nabi bersabda, Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang Umar, barulah engkau ni betul-betul cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah. Jadi ruang cinta Rasul ini bukan sekadar diucapkan, tapi dibuktikan. Suatu Nabi Rasul Umar bin Khattab di jamaah sekalian, itu ada dalam tafsir surah At-Tahrim ya. Saya pernah mentafsirkan ini, ada kajian surah At-Tahrim tapi di bilik yang lain. Kan dalam surah At-Tahrim ini ceritanya yakni Nabi coba diperdayakanlah oleh istrinya kan. Istrinya yakni Hafsah binti Umar itu, dan berpakat dengan Aisyah binti Abi Bakrin. Ringkas kata, sehingga Nabi bersumpah dengan nama Allah, Nabi tidak akan lagi minum madu yang Nabi paling sukai. Bahasa mudahnya, Nabi bersumpah dengan nama Allah, mengharamkan bagi dirinya apa yang Allah halalkan. Lalu Allah tegur, turun surah At-Tahrim. Nah, Allah memberitahu pada Nabi dalam surah itu, macam mana sebenarnya kejadian yang sebenarnya itu sebenarnya seperti apa? Oh, rupanya ini, ya kalau boleh dikatakan macam pakatan yang tak baik lah.
dilakukan oleh Hafsah binti Umar dan Aisyah. Bahkan ada satu riwayat, Nabi sempat menceraikan Hafsah binti Umar. Bayangkan. Sampai begitu sekali. Nabi sangat kecewa sekali. Sampai hati begitulah. Jadi diceraikan oleh Nabi, tentulah dia macam, wah, luar biasa apa menyesalnya. Umar mengamuk sungguh. Dimarahi anaknya. Nabi telah menceraikan. Lalu Allah perintahkan Jibril memberitahu Nabi supaya Nabi rujuk semula kepada Hafsah. Rujuk. Lalu kan masih dalam iddah rujuk. Alasan yang diberikan, walaupun Hafsah mungkin pernah buat salah, membuat Nabi kecewa seperti itu, tapi dia itu sawamah, qawwamah. Hai Muhammad, istri Hafsah ini walaupun buat salah pada kamu, dia itu seorang perempuan yang rajin puasa. Kuat qiyamul lailnya. Jadi ada kelebihan dia, rujuk dia. Lalu rujuk. Yang ini sampai sini, karena cinta Umar pada Nabi ini melebihi daripada cintanya pada selain Nabi, termasuk di sini, termasuk anaknya. Anaknya dimarahinya aja Mas Kilam. Oleh Umar dimarahinya. Ya kan anak sendiri sampai Nabi menceraikan. Bahkan dikata, kalau kamu nak harta, nak kekayaan, nak kemana, minta pada ayah. Jangan minta pada Rasulullah. Jangan sekali-kali kamu membebankan Rasulullah sebagai suami kamu. Minta apa saja, minta pada ayah. Sebab bagi Umar, Allah, cintanya pada Nabi ini tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Anak cinta, tapi tidak dapat menghalanginya. Dan itu Allah Akbar. Umar membuktikannya. Sebab itu ketika Umar bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, mulai hari ini, engkau orang yang paling aku cintai daripada cintaku pada selain engkau termasuk diriku. Dan Nabi terima sumpah Umar ini. Sekarang Umar betul-betul cinta pada Allah dan Rasulnya. Sebab Umar takkan bohong. Kalau Umar bohong, Allah akan beritahu pada Nabi yang Umar bohong. Jadi susah orang nak cakap bohong pada Nabi ini susah ya sekalian. Kalau ada sahabat coba cakap bohong, Allah utus Jibril bawa wahyu bagi tahu. Dan itu banyak dalam Quran. Orang munafik sering membohongi Nabi. Turun ayat, Nabi beritahu, kamu bohong. Ini. Jadi bila Umar bersumpah dan Nabi terima sumpahnya, maknanya Umar jujur. Dibuktikan dengan ucapan. Tak cukup dengan perbuatan. Tak cukup dengan pengakuan saja. Saya kata bukan tak boleh, tak cukup. Boleh tak kita mengucapkan kita cinta Nabi? Cinta? Boleh. Bahkan pasanglah pada sekarang ni. Lekatlah apa namanya stiker besar-besar. I love Rasulullah. We love Allah. Wah, cinta pada Allah diletakkan di stiker. Dan yang suruh baca orang di belakangnya bukan dia. Pasal letaknya di skrin belakang kan. Baca Alhamdulillah suruh belakang. Ya, kalau rezeki boleh tak boleh. Kalau pertanyaan fiqah, boleh tak boleh kata kita cinta Rasul, mari kita Rasul. Boleh. Itu pertanyaan fiqah. Tapi kalau pertanyaan dari segi ihsan, ya belum cukup lah. Kena dibuktikan. Ini majlis cinta Rasul, tapi kadang-kadang berlaku juga dan macam itu perkara-perkara yang melanggari, yang menyalahi syariat. Macam mana nak kata cinta Rasul? Kan susah. Namanya majlis cinta Rasul. Tapi dalam pelaksanaannya banyak perkara-perkara yang sebenarnya Nabi tak suka. Apa yang Nabi tak suruh, dibuatnya. Apa yang Nabi tak larang, dibuatnya. Apa yang Nabi suruh, tak buatnya. Jadi macam mana? Takkan hanya dengan itu kita merasa sudah cukup cinta Rasulullah. Siapa yang cinta Rasul nanti akan dekat dengan Rasul. Betul, itu janji Nabi. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah di akhir nanti, orang banyak salawat. Betul. Mana orang yang mencintai Nabi? Betul. Tapi masalahnya, adakah cinta kita pada Rasulullah itu hanya memadai dengan dilafazkannya atau Umar pernah melafazkannya, tapi Nabi kata tak cukup Umar, tak cukup, bukan begitu.
Kamu kena buktikan. Kalau begitu ya Rasul, demi Allah, aku mencintai engkau melebihi daripada cinta pada selain termasuk diriku, dan aku akan dan terbukti. Sehingga Umar zaman sekarang, walaupun bukan termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Ingat, Umar bukan termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Agak lambat lah. Bahkan Umar sempat menjadi musuh nomor wahid Rasulullah. Ya. Bahkan Umar pernah punya niat untuk membunuh Rasulullah di Makkah sebelum Islam. Maknanya sangat luar biasa. Bencinya pada Rasulullah. Tapi begitu memeluk agama Islam, mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, perubahan gaya hidup Umar. Betul-betul lah. Dahsyat sekali. Sangat dahsyat. 180 degree. Nama tak berubah. Umar bin Khattab tetap. Penampilan tak berubah. Pakaian macam itu juga. Kalau sebelum pakai jubah itulah. Karena tak ada tak sama. Selera makannya serupa. Hanya yang haram tak ada makan. Nama tidak berubah. Tapi gaya hidup dia. Umar daripada orang yang paling benci pada Rasulullah. Sebelum Islam. Bahkan punya niat nak membunuh Nabi. Betul kami orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Sehingga cintanya diakui oleh Nabi, diterima oleh Allah ketika meninggal. Dan atas keizinan Aisyah radhiyallahu anha, dia diizin makamnya berada dekat dengan makam Rasulullah. Kan hanya ada 2 sahabat Nabi aja yang makamnya ketika meninggal dikuburkannya dekat dengan makam Rasulullah. Abu Bakar dan Umar. Ali, sepupu Nabi, menantu Nabi, bahkan orang kata termasuk keluarga Nabi. Itu pun makamnya tidak di situ. Tidak di situ. Yang dekat dengan Nabi, ya kedua mertuanya lah, bukan mertua. Tapi bayangkan, daripada orang yang sangat benci pada Rasulullah, bahkan punya niat nak membunuhnya, setelah mengucapkan La ilah, betul kan dia orang paling cinta pada Rasulullah, dan dibuktikan sepanjang hayatnya, kuburnya pun diizinkan dekat dengan Rasulullah. Itu bagi saya luar biasa. Itu maksud cinta tuh gitu. Maksud cinta kepada Rasulullah. Walaupun kita maklum ya sekalian ya, pelafon Rasul ini memang orang-orang pilihan Allah lah. Betul-betul kekasih Allah, pilihan Allah. Kalau kita kata wali itu wali paling tinggi lah. Ya, sahabat Nabi ini kan wali paling tinggi. Katanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi mereka pilihan Allah. Tapi tengok apa yang Allah pilihkan buat mereka. Mungkin bagi mereka, bagi kita agak pelik. Kematian mereka, 4 sahabat, yang kecuali Abu Bakar, semua matinya dibunuh. Masya Allah. Umar mati dibunuh. Masih khalifah itu. Utsman bin Affan, menantu Nabi, mati dibunuh. Statusnya masih khalifah. Ali bin Abi Thalib, ayah pada Hasan dan Husain. Yang Nabi kata pemuda ahli surga. Orang yang banyak dicium oleh Nabi, yakni cucunya ini. Tidak ada manusia yang paling sering mendapat ciuman Nabi kecuali kedua budak ini. Ali matinya dibunuh. Tengok. Bagi kita mungkin kematiannya itu menyedihkan. Ya Allah, kenapa? Tapi Allah yang memilihkan matinya. Kan mati dibunuh, terbunuh kezalim itu mati syahid kan? Allahu Akbar. Dahlah sepanjang hayatnya dia sebagai kekasih Allah, matinya pula dipilihkan sebagai cara mati syahid. Tentulah makamnya di surga luar biasa. Sedangkan orang yang semasa hidupnya mungkin tidak baik-baik mana sekalipun, tak baik-baik sangatlah, ada dosa. Jika matinya mati syahid, itu pun dosanya diampun, masuk surga tanpa hisab. Ini kan pula dahlah hidupnya luar biasa hebatnya Umar, Utsman, Ali. Nabi pun beritahu pada Umar, bila Umar lalu sebatang jalan, tiba-tiba ada setan nak lalu jalan sama dari alam Tuhan, setan akan lari. Setan tidak berani berselisih dengan Umar.
cari jalan yang lain. Jadi kalau ada kumpulan rombongan setan lah dari depan tu, Umar datang sini katalah setan dari depan rombongan dah. Ya, bahasa sekarang ini sedang baraan. Sedang baraan hari raya pergi barak. Setan dengan mak bapak dia, dengan anaknya, tuyulnya. Lari tu. Tak nak bersih, takut. Yalah, tuyul itu maknanya setan yang belum balik. Dipanggil tuyul. Sebab itu diizinkan oleh mak bapaknya tak pakai seluar. Atau seluarnya pendek. Itu karena dia belum balik. Itu dipanggil tuyul. Bayangkan saya begitu sekali masih hidup. Matinya pula Allah pilihkan mati syahid. Allahu Akbar walillahilham. Patutlah kalau mereka ini di surga nanti. Nun, surga yang paling atas dipanggil Siddiqin. Kan mina anbiya was-siddiqin. Nomor 2 tuh. Paling tinggi. Sedangkan tadi saya katakan, orang mukmin yang mungkin hidupnya masih ada banyak salah, banyak dosa, banyak kesalahan. Itu pun jika matinya mati syahid, dosanya semua diampun, masuk surga tanpa hisab. Ini kan pula orang seperti Umar, Utsman, Ali. Tentang pengetahuannya, tentang keyakinannya, tentang keikhlasannya, tentang apa ya, kejujurannya dalam bersyahadat, tak perlu dipertanyakan lah. Kematiannya pula Allah bolehkan dengan cara mati syahid. Walaupun saya kata tadi, kalau kita memandangnya sepintas selalu, seakan-akan nanya kan, ya Allah, sahabat yang mulia, dia ketua negara, dia Perdana Menteri Amerika, mati dibunuh orang, kalau kasihannya lah. Ya kalau dalam bahasa sekarang, mati tak glamour lah, kena bunuh orang. Sebab ada istilah sekarang, mati pun ada glamour tak glamour. Wah, kematian itu jenis cara kematian macam mana tidak menyebabkan orang masuk ke atau masuk neraka. Ada orang minta maaf ini sekarang secara contoh ya, adalah orang terkenal, sangat terkenal. Orang besar, terkenal masyarakat mengenalnya, terhormatlah, terhormatilah masyarakatnya. Dia ajalnya mati. Ajal dan mati dan diketahui. Macam mana tu si orang yang sangat hebat terkenal tu meninggal, apa punca tu? Tak, dia meninggal. Dia ini apa namanya tersilap makan. Tak makan. Dia makan ini apa tempoyak yang sudah agak basi, jadi meninggal lah. Kan tak glamour kan? Orang besar, jutawan, hartawan, dia matinya apa? Tersilap makan tempoyak dah basi. Tak glamour dia. Matinya apa? Oh, penyakit mati dia karena penyakit kayap lah. Kayap ulau katanya. Takkan orang macam tu matinya pasal kayap ulau. Kalaulah orang kampung, orang susah. Mati pasal apa? Masih pasal bisul lah. Mati patut lah. Mati pasal, dia terlebih tu. Hari tu makan ini, apa, sayur yang dipanaskan. Dah ni jadi. Sekarang ni pelik. Tapi kalau ada orang besar, macam mana menemui aja? Oh, dia belajar ketika dalam melakukan perjalanan. Ni melakukan satu business trip, naik private jet dia, tiba-tiba private jet pula accident, mati. Wah, glamour lah. Mati. Kenapa saya kata jamaah sekalian? Karena segi banyak ini adalah warisan dari pemahaman jahiliyah. Saya ulangi sekali. Abu Jahal itu orang yang paling dihormati di dalam masyarakatnya. Kaya raya, pemimpin, apa yang tak ada, disegani. Bangsawan. Matinya di medan Uhud. Uhud. Siapa orang terakhir yang berjaya memenggal leher Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud. Abu Mas'ud ini orang sahabat Nabi, orangnya kecil, hitam pada orang Arab lain. Abdullah bin Mas'ud ketika di Makkah pernah ditampar oleh Abu Jahal, laknatullah alaih. Karena dia membaca Quran dengan kuat sehingga mengganggu orang Quraisy. Dicarinya Abu bin Mas'ud, ditamponya sehingga tercedera. Mereka cederaan kekal kalau bahasa sekarang. Dari segi harta jauh sekali perbezaan. Bumi
langit dan bumi. Dari si pengaruh, ya Abu Jahal tak lawan dengan Abu Ibnu Mas'ud. Dari segi apa namanya, gagah, perkasa, jauh. Dari segi kebangsawanannya, Abu Jahal ini orang bangsawan Quraisy. Ibnu Mas'ud siapa? Ketika Ibnu Mas'ud duduk di atas tubuh Abu Jahal yang sudah tidak berdaya karena banyak luka, nak memenggal lehernya, Abu Jahal masih rasa tak puas hati. Cakap pada Ibnu Mas'ud, ya ra'iyal ghanam, hai si penggembala kambing. Panggil Ibnu Mas'ud penggembala kambing. Bertuahlah engkau sebagai penggembala kambing, boleh duduk di atas ketua kaumnya. Dia merasa orang bangsawan, Ibnu Mas'ud dihina sebagai penggembala kambing. Kamu patut bertuah karena kamu boleh duduk di atas ketua kaum. Lalu dia bertaman nih, mengenai satu penyesalan yang luar biasa. Kalaulah seandainya yang berjaya membunuh aku bukan engkau, wahai penggembala kambing. Dia kata begitu. Apa maksudnya? Abu Jahal sangat-sangat sedih sekali. Karena akhirnya berjaya membunuhnya, matinya di tangan Ibnu Mas'ud yang dianggap orang tak ada nilai. Abu Jahal merasakan kematiannya dianggap glamour jika yang berjaya membunuhnya itu Abu Bakar ke, Umar ke. Tak adalah rasa. Ini ya orang seperti aku ini sepatutnya yang membunuh aku tuh Abu Bakar ke, Umar ke, Abu bin Auf barulah setara. Tengok. Jadi Abu Jahal bukan takut akan azab neraka. Dia kecewa, sedih karena yang berjaya membunuhnya orang dianggap papa kedana. Bahasa sekarang, Abu akan merasa kematiannya tidak glamour. Tidak glamour. Karena matinya dipenggal oleh Ibnu Mas'ud. Jangan sekali-kali itu. Mati dibunuh, ada apa, sakit, tidak akan menentukan nasib orang itu di akhirat. Bukan di mana ia mati, bukan bila ia meninggal, yang menentukan orang itu surga atau neraka, tapi keadaan dia semasa mati. Keadaan dia semasa meninggal dalam keadaan mukmin, dalam keadaan husnul khotimah, tempatnya di surga. Walaupun mungkin meninggalnya mati kebuluran ke, mati karena penyakit ke. Sebaliknya, kalau keadaan dia semasa meninggal itu su'ul khotimah, walaupun meninggalnya mungkin di hospital pribadinya, dirawat oleh puluhan dokter pakar pribadinya, dijaga oleh ahli keluarga yang sangat menyayanginya, ya kalau matinya su'ul khotimah, tampaknya tetap di neraka. Tetap di neraka. Nah inilah. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Allah lah yang telah menentukan kematiannya dengan cara dibunuh. Dan itu kemuliaan yang luar biasa bagi orang yang sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Mati syahid. Jadi kita melihatnya dari kacamata agama seperti itu ya. Jangan melihat daripada kacamata dunia. Kasihanlah matinya kena bunuh pula. Lalu apa saja. Bahal itu pilihan Allah yang sebagai salah satu bukti kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Berkat mahabbah yang dibuktikan sepanjang ayatnya. Ya sekalian, itulah syarat yang kelima untuk membenarkan atau membuktikan syahadah kita. Jika kita mau la ilaha illallah kita dicintai oleh Allah, diterima oleh Allah, yang akhirnya dapat membebaskan kita daripada neraka dan memasukkan kita dalam surganya. Syarat yang kelima mesti ada mahabbah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai apa saja dan yang Allah cintai sepanjang hayat kita. Korbankan cinta-cinta kepada selain Allah semata-mata karena tidak membuktikan cintanya pada Allah.
Itu yang kelima. InsyaAllah kita akan teruskan pada kesempatan yang lain. Ya. Yang kelima masih ada tiga ya, ada enam, ada tujuh, ada delapan ya, ada delapan semuanya. Jadi ada tiga. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat. Hasna bisa menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Mudah-mudahan diterima oleh Allah dan diampunkan segala dosa kita. Mari kita tutup dengan bacaan Tafiqarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.